Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat persilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 506 ayat 1 dan 4. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari Roma 14 ayat 18. Demikian bunyinya.
Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan 4. Jemaat diundang berdiri.
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 459 ayat 3. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Roma 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sri. Bang, video mau pakai ini, punya namanya.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 1 dan 3. Lagi. Jemaat diundang berdiri. Bersatukanlah ya Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintahmu, menegakkan keadilan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 26 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi landasan khotbah di minggu kedua sesudah Epifanias ini, yaitu dari kitab Nabi Hagai, pasal yang kedua ayat 1b hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pasti semua kita pernah kecewa, bukan?
Mungkin bila hasil yang kita peroleh terlampau sedikit, padahal kita sudah mengusahakannya dengan sekuat tenaga dan sebaik-baiknya, tetapi hasilnya sedikit, itu pasti membuat kita kecewa. Atau mungkin kita kecewa, mengapa pendapatkanku, mengapa keberhasilanku tidak seperti sebelumnya. Atau kita kecewa karena kita sudah melayani dengan sepenuh hati, tetapi sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudaraku, kekecewaan seperti itulah yang dialami oleh Israel di zaman Hagai. Mereka kecewa. Mengapa? Karena setelah Raja Kores mengalahkan kerajaan Babel, maka oleh Raja Kores Israel itu diperbolehkan kembali ke Yerusalem dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Dan Kores juga mengembalikan semua peralatan-peralatan suci bait Allah yang dibawa oleh Nebukadnezar. Lalu rombongan yang pertama berangkat dipimpin oleh Zerubabel dan Yosua anak Yosadak, berjumlah sekitar 50.000 orang. Itu Esra 2. Mereka mendirikan mezbah agar bisa mereka beribadah. Tertulis di Esra pasal 3. Lalu diletakkanlah fondasi bait Allah. Dan karena itu mereka bersuka cita. Namun saudaraku, pekerjaan itu harus berhenti sekitar 16 tahun. Karena orang-orang Samaria mengganggu mereka dengan membuat surat fitnah. Kita baca di Esra 4. Itulah yang membuat semangat mereka mulai hilang. Lalu mereka membangun rumahnya masing-masing. Pembangunan bait Allah ditinggalkan. Akibatnya hidup kerohanian mereka semakin padam. Lalu Tuhan mengutus Hagai dan Sakaria untuk meneruskan pembangunan bait Allah itu, kita baca di Esra 5. Dan walaupun diganggu oleh musuh, mereka terus membangunnya. Dan Raja Persia berikutnya yaitu Darius mewajibkan semua pihak mensukseskan pembangunan itu. Tetapi saudaraku, setelah pembangunan itu hampir selesai, disitulah Israel kecewa. Mengapa? Karena di antara mereka yang hadir di situ masih ada yang sempat melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo sebelum dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu bait itu dibandingkan mereka dengan bait Allah yang mereka bangun itu. Itu sangat-sangat jauh berbeda. Sehingga di ayat 4 mereka katakan, bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi bukan hanya itu. Di samping itu Israel semakin kecewa. Karena ekonomi mereka masih morat-marit. Keamanan mereka belum terjamin sepenuhnya. Panen mereka juga gagal. Itu membuat mereka semakin patah semangat. Hampir tidak ada lagi harapan mereka. Tetapi saudaraku, di situasi seperti itulah Tuhan mau hadir melalui Hagai. Dan Tuhan tidak menyalahkan mereka. Tetapi Tuhan bertanya kepada mereka seperti kita baca di ayat 4 yang menunjukkan bahwa Allah memahami kekecewaan mereka. Allah memahami kekecewaan mereka. Saudara-saudaraku, di antara kita juga yang mendengarkan khotbah ini, mungkin ada yang sedang kecewa, yang membuat semangat hidup dan pengharapan kita menjadi padam. Mungkin karena penghasilan kita tidak selancar dahulu, atau mungkin karena kesehatan kita semakin menurun, atau karena karakter dan perilaku suami kita atau istri kita tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin kita kecewa melihat anak-anak kita yang tidak serius belajar, tetapi asik bermedsos, asik main game, balapan liar, tawuran. Atau mungkin kita kecewa karena pelayanan kita yang tidak menghasilkan buah.
Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tetapi selalu ada, selalu hadir dalam setiap kekecewaan kita. Allah melihat dan Allah mau campur tangan untuk menghapus semua kekecewaan kita itu. Karena semuanya itu ada di depan mata Tuhan kita. Karena itu tuh saudaraku, jangan pernah putus asa. Jangan pernah biarkan semangatmu menurun. Ingat, Tuhan tidak pernah jauh, tetapi Tuhan hadir untuk kita. Tetapi bukan hanya itu saudaraku, Tuhan bukan hanya memahami. Tetapi di ayat 5 Tuhan berkata kepada Zerubabel, pemimpin mereka, kuatkanlah hatimu, bekerjalah. Mengapa hatinya Zerubabel bisa menjadi kuat? Karena Tuhan berkata, sebab aku ini menyertai kamu. Tentu sekali ini kan menjadi sebuah penyemangat yang luar biasa. Karena seorang suami, seorang orang tua, seorang sahabat dianggap baik adalah bila mereka ada untuk kita di saat kita membutuhkan mereka, bukan? Demikian dengan Tuhan Allah kita. Bila hati kita gundah, bila hati kita galau, bila kita tertekan karena rasa kecewa, atau bila jiwa kita begitu berat menanggung pergumulan kita, apa yang paling kita butuhkan? Apa yang paling saudara butuhkan? Pasti yang paling saudara butuhkan adalah adanya seorang sahabat yang mau menghibur, yang mau menyemangati. Atau adanya sebuah pundak tempat kita meletakkan kepala kita. Atau adanya dada tempat kita menangis, meluapkan perasaan kita. Seperti itulah Allah kita. Dia selalu hadir untuk kita di segala sesuatu, di segala keadaan, di saat kita membutuhkan Dia. Dia selalu ada untuk kita. Karena di dalam Yesus, Allah menjadi manusia dan mau diam mengambil tempat di antara kita. Bukan hanya menjadi sahabat, tetapi menjadi penyelamat bagi kita yang menopang kita. Dan melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan memberikan kita spirit baru, semangat baru, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Roh Kudus itu akan memberi kita hikmat menyelesaikan segala masalah dan kekecewaan kita. Karena itu saudaraku, bila saudara mengalami kekecewaan saat ini, mari segeralah datang kepada Yesus. Letakkan kepalamu di bahunya untuk menenangkan dirimu. Luapkan segala kekecewaanmu, segala kegalauanmu di dada Yesus. Yesus pasti segera memberimu kelegaan. Kekecewaanmu akan digantikannya menjadi harapan yang menyala. Hidupmu akan kembali bersemangat. Kita akan kembali memperoleh damai sejahtera. Seperti topik di minggu ini. Penyertaan Tuhan adalah sumber ketenangan, bukan situasi. Pusat damai sejahtera bukanlah karena tidak ada masalah. Bukan karena tidak ada hal yang membuat kita kecewa, bukan. Tetapi sumber pusat damai sejahtera adalah karena Allah ada di tengah-tengah kita. Damai sejahtera ada karena penyertaan Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku, setelah Tuhan memberi jaminan penyertaannya, maka Tuhan langsung menyemangati mereka dengan mengatakan di ayat 5, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Saudaraku, kekecewaan yang berlarut-larut, itu sangat potensial menghentikan semangat kita bekerja. Sama seperti Israel ini. Kekecewaan itu membuat mereka berhenti bekerja dan tidak mau lagi menggapai
berusaha, tidak mau lagi berusaha untuk menggapai cita-cita luhur mereka, yaitu membangun kembali bait Allah itu. Tetapi setelah Tuhan memberi jaminan penyertaannya, Tuhan juga menyemangati mereka agar kembali bekerja, mewujudkan, meraih cita-cita itu. Saudara-saudaraku, dari situlah kita melihat bahwa semangat baru bukanlah berasal dari diri kita sendiri. Tetapi semangat baru itu hanya ada dari kepastian akan penyertaan Tuhan. Karena itu bila saudara sedang mengalami kekecewaan, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi andalkan hanya penyertaan Tuhan di dalam Yesus dan Roh Kudus. Pasti semangatmu bekerja akan kembali menyala. Lalu setelah itu mari segeralah bekerja. Segeralah bekerja. Jangan bercokol dalam kekecewaanmu. Karena ada orang juga seperti itu. Dia mendramatisir kekecewaannya. Lalu itulah dia jadikan alasan untuk tidak bekerja meraih cita-cita luhurnya. Ingat saudaraku, ketika kita berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita, melakukan yang terbaik, kekecewaan bisa datang kapan saja dan oleh siapa saja dan oleh apa saja dan terjadi di mana saja. Tetapi ingat, Tuhan telah menjanjikan penyertaannya dan itulah andalkan, maka kekecewaanmu akan hilang dan saudara akan kembali bersemangat meraih cita-cita luhur itu. Saudara-saudaraku yang berikut, masih ada hal yang lebih luar biasa lagi. Di ayat 10 Tuhan mengatakan kepada Israel, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tadi mereka kecewa karena bait Allah yang mereka bangun itu tidak semegah yang dibangun oleh Salomo. Tetapi sekarang Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberi mereka bait Allah yang jauh lebih megah dari yang dibangun oleh Salomo. Mengapa? Karena Tuhan pemilik segala sesuatu itu akan mengguncangkan semua penguasa, mengguncangkan semua bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir, sehingga akan memenuhi bait itu dengan kemegahan. Karena semuanya ada di bawah kendali Tuhan semesta alam. Ayat 6 sampai 8. Lalu sekarang apa artinya itu bagi kita? Dari sudut historis itu benar terjadi. Karena kemudian Tuhan menggerakkan hati Raja Persia untuk mencukupkan segala kebutuhan untuk pembangunan itu. Kita baca di Esra pasal 6 ayat 1 sampai 2. Dan Esra 7 ayat 11 sampai 26. Tapi bukan itu, bukan hanya itu. Kemudian Tuhan mengguncangkan dunia perpolitikan. Sehingga Persia itu dikalahkan oleh Yunani. Dan kemudian Yunani dikalahkan oleh Romawi. Dan semuanya itu menjadi jalan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Karena sesudah bait Allah itu diselesaikan oleh Zerubabel, maka Raja Herodes kemudian memperbaiki bait itu. Dan ketika itulah Tuhan Yesus datang. Dan Yesus mengatakan bahwa bait Allah yang sejati adalah tubuhnya sendiri. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu disebut sebagai bait Allah. Itulah pewujudan janji Allah ini. Dan bila Tuhan mengatakan di ayat 7b, rumahku akan penuh dengan kekayaan mereka, itulah yang digenapi oleh Yesus ketika Yesus memasuki bait Allah itu. Disitulah Yesus disunat. Disitulah Yesus mengajar.
Dan Yesus menyucikan bait Allah itu. Dan ketika Yesus akan mati, dikatakan, dan ketika Yesus mati, maka dikatakan, tabir di bait Allah itu robek, terbelah dari atas sampai bawah. Itu menyimbolkan bahwa manusia sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan tubuh Kristus di salib Golgota. Dan karena itulah di dalam Yesus kita memperoleh damai sejahtera yang sejati. Yesuslah menjadi pendamaian kita. Itulah kemegahan bait Allah yang baru itu. Karena itu saudaraku, yang dimaksud di sini bukanlah gedongnya bait Allah itu, tetapi bait Allah secara rohani. Itulah gereja, yaitu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang dibangun di atas iman kepada Yesus. Gereja yang dikuduskan Yesus melalui Roh Kudus. Gereja yang mulia karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan itulah gereja, dan pemiliknya adalah Yesus. Saudara-saudaraku, dari situlah kita menerima jaminan bahwa Tuhan mampu mengubahkan kekecewaan kita menjadi sesuatu yang jauh melebihi ekspektasi, jauh melebihi dari yang kita harapkan. Karena Tuhan sanggup mengguncangkan dunia. Karena Tuhan sanggup mengguncangkan apa saja untuk melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena Tuhan sanggup untuk memberi kita apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Memberi kita apa yang belum pernah didengar oleh telinga. Memberi kita apa yang belum pernah terpikirkan oleh manusia. Tuhan sanggup itu. Karena itu saudaraku, bila saudara-saudara sedang mengalami kekecewaan saat ini atau nanti, segeralah bersandar pada Yesus. Maka Dia akan mengubahkan kekecewaanmu itu menjadi damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberi kami jaminan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu ada membantu kami di segala situasi, di segala waktu, dan di semua tempat. Ya Tuhan, kuatkan kami bila kami mengalami kekecewaan. Bila semangat hidup dan semangat bekerja kami menurun tajam. Biarlah kami segera datang kepada Yesus. Sehingga Yesus akan mengubahkan kekecewaan kami menjadi damai sejahtera. Dan akan memberi kami hal-hal yang luar biasa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami tetap percaya bahwa Engkau akan memberkati kami, akan menyembuhkan kami, akan menguatkan kami, akan memberi kami kelimpahan berkat-Mu. Sehingga kami tetap hidup dalam sukacita. Kami memohon ya Tuhan, kuatkanlah iman percaya saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana. Semangatilah mereka dengan Roh-Mu agar segera bangkit, membangun masa depan yang lebih baik. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah bangsa kami dan seluruh pemimpinnya di segala aras. Berkatilah juga pemimpin HKBP dan semua hamba-Mu, agar mereka semakin berhikmat memperlengkapi umat-Mu, sehingga mampu melakukan pengajaran iman di tengah keluarganya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 468 ayat pertama dan ayat kedua. Terdengarlah pujian
sedang bangkit berdiri. Mereka menyanyikan nyanyian yang baru di Golgota tercipta di salib yang kudus, sengsara Tuhan Yesus dan kemenangannya. Semua berbahagia karena Dia menebus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.